sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Allah SWT jadikan dunia ini ujian. Maka mulai zaman dulu sampai sekarang ini ya, dunia ini ya begini ini terus, nggak pernah ada enaknya, nggak pernah. Darun mata ma adhakat abqad ghada bi'san laha min dari. Sehari membikin tertawa dunia ini, sebentar lagi pasti akan membikin nangis. Sebentar membikin gembira, sebentar lagi dia akan membikin susah. Itulah keadaan dunia. Karena dunia ini ujian. Terus diuji manusia ini. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Apakah dengan kekayaan itu dia mengamalkan agama Allah atau tidak? Orang miskin itu begitu juga, diuji dengan kemiskinannya. Apakah dalam kemiskinannya itu dia mengamalkan agama Allah atau tidak? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih kerajaan yang terbesar di seluruh dunia. Rakyatnya bukan hanya manusia, jin pun semua jadi rakyatnya. Syaiton pun kerja untuk membangun istana-istana, membangun masjid-masjid pada zaman Nabi Sulaiman. Tidak ada kekuatan untuk menentang Nabi Sulaiman. Angin pun dijadikan oleh Allah sebagai kendaraannya Nabi Sulaiman dengan tentara-tentaranya. Sampai binatang-binatang yang ada di hutan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bukan hanya itu saja, menteri-menterinya itu makhluk-makhluk yang luar biasa. Beliau punya menteri namanya Asif bin Barkhaya. Kalau dia doa, subhanallah, doanya ini kekuatannya luar biasa. Bisa memindahkan kerajaan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan doanya. Kerajaan Bilqis yang ada di Yaman, dengan doanya Asif, maka pindah ke Palestina dalam sekelip mata. Tetapi Nabi Sulaiman tidak menganggap ini satu kesuksesan, tapi menganggap ini ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku, apakah saya syukur, apakah saya kufur. Ujian. Dunia ini ujian. Para nabi diuji dengan umatnya, umat pun diuji dengan para nabi. Apakah para nabi sabar menghadapi umatnya? Apakah umat mau taat kepada nabinya? Semua diuji. Orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya. Apakah orang tua mau mendidik anaknya? Apakah anak mau ikram sama orang tuanya? Para ulama pun diuji, apakah mau mengajarkan ilmunya kepada umat dengan ikhlas? Dan umat pun diuji dengan para ulama, apakah mereka mau mengikuti ilmu-ilmu yang dibawa para ulama itu. Semua ujian. Memulaikan Allah SWT. Akhirat pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Surga diciptakan karena masalah agama, yaitu untuk membalas orang-orang yang mengamalkan agama Allah. Neraka pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama, untuk menghukum orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama Allah. Nabi-nabi dikirim karena masalah agama, untuk menjelaskan kepada manusia mana agama yang hak, mana agama yang batil. Kitab-kitab diturunkan dari langit karena masalah agama, untuk pedoman bagaimana caranya mengamalkan agama Allah. Jadi malaikat ini, agama ini perkara yang sangat-sangat penting. Jangan sampai kita ini punya kefahaman agama ini barang tambahan, ya kan? Masalah rumah lah yang penting, masalah sawah lah yang terpenting, masalah kantor lah yang terpenting. Agama ini ya kalau ada waktu.
kalau ada waktu. Nah, ini pemikiran yang betul-betul keliru. Urusan dengan Allah dijadikan urusan yang paling sepele. Urusan dengan pencipta alam semesta dijadikan urusan yang paling sepele. Tapi kalau sudah urusan dunia, urusan sawah ladang, urusan kantor, urusan bisnis, urusan pasar, ini barang penting. Maka anak sekolah pun datang tepat waktu, jam 6:30 sudah siap di sekolahan, karena ini urusan dunia, urusan penting. Tetapi nanti kalau malam istima datang paling akhir, karena urusan akhirat, urusan tidak begitu penting. Apakah begini ini sikap orang yang beriman? Coba kita renungi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, apakah kamu tidak malu, kata Imam Ghazali, apakah kamu tidak malu? Orang-orang ngurus dunia, mereka menjaga waktu dengan benar-benar. Kamu yang katanya memikirkan akhirat, kemudian kamu seenaknya sendiri. Dulu orang-orang dulu berangkat Jumatan dengan membawa obor, karena berangkat Jumatan habis subuh, masih gelap jalan. Itu dulu para sahabat, para tabi'in, berangkat Jumatan habis subuh membawa obor. Nah sekarang kita ini Jumatan, bagaimana keadaannya? Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Kita duduk di sini ini ingin memahami bagaimana pentingnya agama itu. Agama ini penting, sangat penting, bahkan yang terpenting. Maka oleh karena itu harus kita pentingkan melebihi segalanya. Kita perhatikan melebihi segalanya. Nasib kita di dunia, nasib kita di akhirat, kaitannya itu dengan agama. Kalau kita mengamalkan agama Allah dengan benar, di dunia ini dijamin oleh Allah, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang iman dan amal soleh, maknanya mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya, maka di dunia ini Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang mewah, tapi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bagaimana? Contohnya ya kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat, kehidupan para wali-wali Allah. Itulah kehidupan yang baik. Kehidupan yang dipenuhi dengan ta'alluq kepada Allah. Kehidupan yang dipenuhi dengan kasih sayang satu sama lain. Kehidupan yang dipenuhi dengan tawakal kepada Allah. Kehidupan yang penuh dengan zikrullah. Kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Inilah kehidupan para nabi. Kehidupan yang disibukkan dalam perjuangan. Namun Allah Ta'ala, kalau ada agama, amal agama yang sempurna, kehidupan kita ini akan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Sekarang ini kita tahu gedung yang indah, istana yang indah, tetapi kita ini sekarang tidak paham lagi kehidupan yang indah. Sekarang kan ada namanya turis, melihat pantai yang indah, melihat gunung-gunung yang indah. Ini zaman sekarang ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dulu, pada zaman awal-awal dulu, orang itu datang dari Persia, datang dari Mesir, datang dari Habsyah, datang dari seluruh dunia menuju Madinah Al-Munawwarah. Bukan mau melihat kebun yang indah, bukan mau melihat gunung yang indah, bukan mau melihat pantai yang indah, mau melihat
kehidupan yang indah, ya, kehidupannya para sahabat, kehidupan yang indah, ya. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dijadikan qadhi, jadikan hakim